Ya bos, ayo duduk situ bos. Tinggal di mana bos? Dari Sulawesi. Oke. Sehari-harinya apa bos? Saya sudah pensiun Pak dari Pertamina, JOB Pertamina. Oh Menko iya, Tomori. udah berapa tahun? Baru setahun ini Pak. Oke. Nah setahun tuh apa jadi kegiatannya setelah? Saya kembali ke petani Pak. Oh nanam apa? Saya tanam pala sama cingke sama coklat. Pala, cengkeh sama Coklat. coklat. Iya. Lahannya berapa luas? Ada 6 hektar Pak. Nah itu tanah sendiri atau sewa? Sendiri Pak. Sendiri. Sendiri. Hasilnya gimana selama ini? Kebetulan saya juga Pak baru setahun ini saya kena pensiun langsung saya ke petani, terjun langsung petani. Jadi ada lahan di situ yang sudah ada cingkenya saya beli. Nah, tapi aku udah panen. Pertama aku udah panen. Jadi saya tambah lagi, tambah pala sama coklat. Nah ini bapak tahu RDI dari mana? Saya dari bulan Maret Pak itu pas puasa, saya lagi di masjid itu saya buka ada YouTube ya, Pak Haji ini. Jadi saya ikut terus Pak. Ya. Cuma waktu itu saya ikut, wah saya kapan saya bisa ke sana ya? Saya niatnya itu Pak, saya berdiri sama, kapan saya bisa ke sana ya? Saya kasih tahu istri saya insya Allah bisa ke sana. Nah jadi kebetulan ada rekan saya panggil saya ajak kerjasama jual air mineral Pak. Jadi jual air mineral itu Air mineral isi ulang? Apa air yang mineral? bentuk gelas Pak. Oh ya. Gelas. Jadi saya beli airnya itu untuk saya jual dari pabrik itu. Karena saya pakai dulu, saya punya mobil ras, tidak bisa banyak muatan, saya rugi karena banyak pelanggan baru mobil itu tidak mampu muat banyak. Terpaksa mau dan tidak mau saya kasih sekolah, saya punya ras ini, saya pinjam uang dengan catatan jaminan mobil ini. Saya ambil mobil teraga Pak. Jadi untuk sama usaha. Ya namanya usaha Pak, baru berjalan banyak saingan ya gitulah. Tapi saya tidak putus asa. Saya akan usaha. Nah, begitu saya lihat ada uang sedikit ini, kebetulan Pak, saya dalam bulan-bulan ini saya ada uang 5 juta masuk, pertama 400 baru 5 juta. Saya cuma minta maaf Pak, saya cuma pinjam Bapak punya ini, punya secara adat, ikut adat nenek moyang kita. Jadi istri saya juga kaget, kok bisanya kamu ada uang 5 juta masuk? Ya inilah Pak. Saya bilang itu, saya bilang inilah berkatnya Allah, saya bilang. Yang penting kita yakin, Ya. pasti. Ilmu kearifan lokal. Iya, pasti. Karena pertama 400 Pak. Dalam bulan ini, minggu kedua itu muncul 5 juta. Ya. Di situ saya Pak, langsung terduga saya punya hati, tidak, saya harus sampai di Bogor. Jadi kemarin itu enggak tahu, tiba-tiba saya pesan tiket sama kawan saya di bandara. Saya bilang tolong pesan saya tiket Luwuk Jakarta. Oh iya, Pak Haji yang sama, saya bilang sendiri. Kapan? Besok. Saya minta jam pertama ya, supaya maksudnya siang di Jakarta. Sampai sini. Ternyata nanti jam 23 Pak baru saya bisa terbang dari Makassar ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu jam 12 malam. Mana hujan lagi Pak. Turun, saya cari bis. Dia bilang naik apa namanya itu? Damri. Saya tanya sama security, Pak, mobil Damri ada Pak? Bapak ini tidur atau bangun? Ini jam 12 Pak, sudah ada Damri. Oh iya. Sudah saya dia mau udahlah. Nah, jadi saya dulu datang anak muda Batawan. Pak mau kemana? Saya mau ke Bogor. Bogor di mana? Saya buka alamat itu kan, ini alamatnya. Dia minta berapa? 700. Saya bilang Pak, sini dulu. Berapa mau minta? 700. Ini jaraknya Jakarta Bogor ini berapa puluh kilo Pak? Itu sama dengan uang tiket pesawat. Iya. Pak, pakai otak lah saya bilang.
mencari tapi ya janganlah begitu. Saya bilang ini kan Pak sudah tengah malam, bukan masalah tengah malamnya, tapi Bapak punya perhitungan ini yang setiap masuk dalam otaknya saya. Oh iya sudah. Saya pikir anak muda ini saya bisa bahaya ini. Mereka berdua baru saya sendiri. Tidak Pak, terjadi. Karena Allah begitu paham besar, dia kasihlah orang tua muncul. Umurnya lebih tua dari itu. Saya agak muda, dia tua. Sudah ngomong. Ayo Pak, 500 jadi. Oh kalau 500 entah. Sandak lagi bilang begini jadi. Tapi Pak, Bapak tahu alamat ini? Sudah. Ada HP kan? Ada. Oh buka ini saja itu. Google Maps itu. Sudah buka Google Maps. Sudah buka Google Maps, sudah jalan. Dia tidak yakin, dia berhenti lagi di kios tanya, ini jalan ini kemana? Bukan saya yang ragu, tapi sopirnya yang ragu. Coba saya bayangkan Pak, saya tidak ada. Hilang sampai keraguan Pak, karena saya so yakin. Ya. Saya so yakin sekali saya bilang tidak, saya harus sampai di tempat ini. Ya. Sampai di sini jam 2 Pak. Pagi. Malam. Tadi malam. Jam 2 tadi malam. Iya. Lantaran suka laparan, saya tidak malu-malu Pak, langsung ke dapur situ saya bilang, Mbak, minta tolong ada nasi sedikit nggak ya? Biar saya lapis dulu perut saya. Saya cuma makan kue ini dari pesawat, tidak ada dikasih apa-apa, saya bilang. Udah dikasih sama Mbak. Ini Pak. Saya langsung makan. Oh di sana. Di sini. Oh kantin. Ya di kantin. Di kantin masih buka. Ada kebetulan di luar sana makan. persiapan makan. Oh persiapan habis sholat tahajud. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Pakai sotomi. Iya. Oh iya. Nah itu. Jadi tadi pagi kan saya hubungi sama Ibu Yayi ya. Bu Ai. Ibu Ai dari dulu kita sudah hubungi. Bu, nanti saya berangkat tanggal sekian ya. Tadi malam sampai di bandara saya telepon. Saya juga salah karena kenapa enggak tanya dari kru. Jelas dia tidak angkat teleponnya karena saya mau minta kalau dari bandara itu mobil apa yang bagus supaya orangnya tidak banyak tanya-tanya. Iya. Gitu kan? Enggak jawab. Sudah nekat saja lah. Yang penting yakin pasti sampai. Ini kan kota, pasti ada papan nama. Iya. Kalau masuk hutan barangkali. Iya. Sudah saya tidak itu Pak. Yakin sekali saya sampai. Jadi begitu sampai pagi, kalau di sini masih jam 5 sana udah jam aman kan lu? Iya. Saya telepon istri saya, di mana kamu? Udah sampai sama Ibu Pak Haji, saya bilang. Sudah sampai. Jam berapa? Jam 2 malam. Nggak hujan? Apa nggak hujan? Dari Luhuk sampai Jakarta hujan terus. Hujan terus ya tadi malam ya. Iya, hujan terus. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur sekali sampai. Jadi saya Pak, tujuannya saya, kebetulan saya ada hutang piutang ini Pak sedikit. Saya dalam bulan ini mereka mau tagih, saya tidak ada lagi apa-apanya. Saya cuma minta doa dari Pak Haji, bagaimana jalan keluar supaya utang dalam Berapa utangnya? itu kurang lebih 500 juta Pak. Oke. 500 juta. Ada jaminan apa enggak? Jaminannya mobil itu Pak, mobil ras. Oh iya. Mobil ras itu jaminannya. Karena mobil ras itu udah lunas sih, cuma belum lama saya ambil. Saya dari nol sih itu waktu saya masih kerja itu yang saya cicil. Nah sekarang karena saya mau buka usaha, saya pegang modal. Karena modal semua kita larikan ke kebun. Langsung menunggu lagi tanamannya belum umurnya masih kecil-kecil, maka saya alihkan lagi untuk pekerjaan yang lain biar kebun itu dia hidup. Kalau tidak ada modal bagaimana saya membawa kebun, tidak ada modal. Nah itu. Jadi gini Pak, Bapak saya terangin, Bapak nyontek yang saya terangin ya. Insya Allah. Ada tamu saya namanya Mbak Nadia, kelilit utang kartu kredit 17. Iya. Dia ada kelilit utang pinjol 40. Dia tidak mikirin kartu kredit bayarnya pakai apa, tidak. Dia tidak mikirin pinjolnya bayarnya gimana, tidak. Tapi yang dia pikirin adalah bekerja. Dia kerja di perusahaan bank pemerintah. Jadi target sama kantor 480 miliar. Sehingga dia bekerja. Kalau kita berbuat.
Alhamdulillah dia tercapailah target 1 triliun. Dapatlah dia bonus. Nah bonusnya buat lunasin kartu kredit 17, bonusnya buat lunasin utang pinjol 40. Nah mau saya, bisa gak Bapak jangan mikirin utangnya yang 500 juta. Tapi otak Bapak, Allah, 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 Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Paksain sholat tobat 68 kali sholat tobat. Sifat 18 yang di kertas nggak boleh ada. Udah itu aja yang Bapak kerjain. Nanti masalah utang, Allah nanti lunasin dengan caranya Allah. Nah kita kebanyakan mikir, besok panen cukup gak ya buat bayar utang? Besok kebayar gak ya utang? Utang tinggal 2 minggu lagi, kebayar gak ya? Jadi kita terkungkung sama utang. Bisa gak utangnya tuh dicopot? Taruh dulu di daerah yang netral. Bapak melakukan sesuatu ke Allah aja. Berbuat. Nanti Allah akan lunasi dengan caranya Allah. Tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Bisa? Bisa. Saya nggak mikir nih Pak, tadi barusan. Pak Haji, itu di statusnya anak yatim hari ini, itu lebaran anak yatim. Iya, titip dong 100 juta. Oh iya, oke. Dari mana? Suami alhamdulillah sekarang jadi Kapolda. Dapat 100 juta dari istrinya. Lumayan saya kasih. Buat tadi ke kakak saya ini ada hajat terkabul, dia jadi Kapolda. Nitip 100 juta lebaran anak yatim. Tuh. Maaf Jadi aja, Kapol. saya kalau baca Al-Quran belum terlalu lancar karena saya memang bukan lahir dari Islam. Saya mualaf aja. Nggak apa-apa, yang penting Bapak buka-buka Al-Quran. Jadi saya baca itu ada teksnya yang bukan Latin. Arabnya, Latinnya itu yang Boleh. saya baca. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil hudalil muttaqin alladzina yu'minuna. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Baca ya. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, sholat tahajud wajib, paksain baca Quran wajib. Wajib, paksain. Semua saya sudah langsung lakukan Pak. Ini yang 58 saya sudah buat juga. Udah. Sudah. Oke. Saya buat ini. 58. Jadi Nanti mulai dari maghrib sampai isya saya kejar 18 harus habis. Ya. Bapak nggak boleh mikirin utang. Kalau Bapak mikirin utang nggak bisa. Utang udah pasti lunas. Saya tidak mikir nih Pak. Acara bikin panggung. Kan saya tanya Bu Meh, Bu bikin panggung berapa biayanya? Beli besi, panggil tukang las, lembur, kebut, tetek bengek berapa? Nanti Pak Haji saya kasih habis asar. Ini saya dapat dari Kapolda 100 juta tunai. Buat acara lebaran anak yatim dari Kapolda. Pak Haji titip dari suami saya 100 juta. Buat lebaran anak yatim. Coba bayangin Pak. Acaranya kan ntar malam. Tapi duitnya udah parkir. Karena kita nggak mikirin. Coba kalau kita mikirin. Lebaran anak yatim. Nyantunin gimana ya? Saya nyaranin teman-teman suruh sedekah patungan 1 juta aja. Lemot. Paling cuma dapat 80, 30, 40. Satu orang ngasih duit 100 juta. Titelnya bintang 2, Irjen Pol. Kapolda, 100 juta. Terima kasih Pak Haji, udah diaminin. Hajatnya apa Pak? Hajatnya apa Mbak? Laki gue bintang 3, Komjen. Oke siap. Itu. Karena ini momennya sakral, hari sakral. Hari yang sangat sakral. Iya. Lebaran anak yatim. Paksain, kita punya duit berapa aja. Paksain. Jadi Kira-kira Bapak, Pak Haji dalam diri saya ini kok remote sekali rezeki mau datang itu apa ya Pak? jadi gini Pak, kalau kita rezekinya seret, rezekinya lemot, duit mau masuk nggak jadi, di badan kita pasti ada setannya. Bisakah itu nempel? Bisakah kita nyari sendiri? Bisakah itu dikirim orang? Nah caranya Bapak gini, ambil teko, Bapak remes alat kelamin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDA Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok. Minum selama 9 hari. Nanti badan Bapak bersih dari hodamnya, Bapak nggak boros. Hilang jinnya dari badan Bapak, duit ngumpul.
Saya maunya 10 miliar per bulan tanpa kerja. Sama. Pakai ini. Oh, Ada lagi? Gampang. Gampang banget. Bapak rencananya pulangnya kapan? Rencana di sini mau berapa lama? saya targetnya 4 hari Pak. Hah? Kalau bisa 4 hari saya di sini, kalau Kenapa nggak seminggu? oh boleh juga Pak, kalau kan saya Seminggu. cuma Nanti minta saya kasih izin sama penginapan Bapak. gratis seminggu. Oh iya Pak, iya. Nanti Bapak nginep di sini minggu, nanti pulangnya hari Minggu. Oh iya. Besok Sabtu saya ada acara testimoni. Insya Allah. Cair 1 triliun Mbak Nadia. Cair 1 triliun. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Bisa? Bisa. Nginep di sini ya. Iya. Pulangnya nanti hari Minggu. Hari Minggu Pak ya. Iya. Oke? Iya. Bisa? Bisa. Paksain ya. Iya. Sip. Nanti Bapak paksain setiap malam tahajud. Paksain tiap malam tahajud di sini, di Iya. masjid ya. Iya. Paksain. Nanti makan di situ di kantin kan ada. Jam makan jam berapa aja? Habis tahajud, Habis tahajud terus jam 2 siang, jam 2 siang, jam 9 jam 9 malam. malam. 3 kali. Kalau nginap jauh Pak dari sini. Dekat jalan kaki ini di bawah. Oh iya iya. Jalan kaki. Nanti dicariin penginapan, Put. Di bawah, Put. Buat Bapak sendiri, Put, di bawah. Bisa? Bisa. Cair ya 10M ya. Insya Allah. Harus ya. Pasti. Sip. Awas jatuh. Jatuh, awas. Tasnya sama HP-nya jangan sampai itu ya. Banyak orang tahu naruhnya jangan sembarangan. Jangan ditinggal tasnya.